Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma selection sort. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aditya Fatana. Apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, ada pengertian, berisi untuk mengetahui pengertian dari algoritma selection sort. Lalu yang kedua, ada cara kerja untuk menampilkan proses kerja algoritma selection sort. Lalu yang ketiga, ada source code untuk memahami source code yang digunakan. Lalu yang keempat, ada running program untuk menampilkan contoh program dari algoritma selection sort. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-1. Algoritma ini akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Itu merupakan pengertian dari algoritma selection sort. Kemudian kita lanjut ke cara kerja. Step 1, mencari data mulai yang terkecil dalam interval j sama dengan 0 sampai dengan j sama dengan n-1. Step 2, setelah berhasil menemukan data terkecil, maka data akan ditukar ke posisi pertama. Step ketiga, ulangi step 1 dan 2 dengan j sama dengan j plus 1 sampai dengan j sama dengan n-1. Dan seterusnya sampai j sama dengan n-1. Berikut merupakan gambaran untuk cara kerja dari algoritma selection sort. Di sini terdapat angka yang acak yaitu 4, 2, 1, 3, 5. Nah, fungsi selection sort sendiri untuk mengurutkan angka tersebut. Untuk cara kerjanya seperti ini. Kita bandingkan apakah 4 merupakan nilai terkecil. Untuk saat ini ya, kemudian kita bandingkan dengan 2, apakah 4 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak, maka nilai terkecil dipegang oleh 2. Kemudian kita bandingkan ke samping, apakah 2 lebih kecil daripada 1? Karena jawabannya tidak, maka posisi angka 1 merupakan nilai terkecil. Kemudian kita bandingkan, apakah angka 1 merupakan nilai terkecil lebih kecil daripada 3? Karena jawabannya iya, maka angka 1 merupakan nilai terkecil untuk saat ini. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah nilai angka 1 lebih kecil daripada 5? Karena jawabannya iya, maka angka 1 merupakan nilai terkecil dan akan dipindahkan ke depan. Posisi 4 dan 1 akan ditukar seperti ini. Kemudian untuk angka kedua, apakah 2 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya iya, maka angka 2 memegang posisi terkecil. Kemudian kita bandingkan ke angka 3, apakah angka 2 lebih kecil daripada 3? Karena posisi angka 2 lebih kecil daripada 3, maka angka 2 lebih memegang nilai terkecil saat ini. Lalu kita bandingkan ke 5, apakah angka 2 lebih kecil daripada 5? Karena jawabannya iya, maka posisi angka 2 tetap karena nilainya terkecil. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 4 lebih kecil daripada 3? Karena jawabannya tidak, maka angka 3 memegang posisi terkecil untuk saat ini. Kemudian apakah angka 3 lebih kecil daripada 5? Karena jawabannya iya, maka posisi angka 3 memegang nilai terkecil untuk saat ini. Kemudian posisi tersebut akan ditukar kepada angka 4. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita bandingkan angka 4 dengan angka 5. Apakah angka 4 lebih kecil daripada angka 5? Karena jawabannya iya, maka posisi nilai terkecil dipegang oleh angka 4 dan posisinya tetap seperti ini. Dan yang terakhir, karena angka sudah habis, maka angka 5 merupakan angka terbesar seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang source code. Karena di sini saya menggunakan bahasa C, maka source code-nya seperti ini. Yang pertama ada
library include stdio.h, kemudian ada integer main sebagai fungsi utama, kemudian ada deklarasi variabel, integer array berjumlah 100, slot, C, D, posisi, dan T. Kemudian printf, masukkan jumlah banyak data. Untuk menampilkan output masukkan jumlah banyak data, berfungsi untuk agar user tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian scanf, %d, dan slot, ini untuk menerima inputan dari user. Lalu ada printf, masukkan data sejumlah %d. %d di sini akan digantikan oleh slot tergantung berapa yang diinputkan oleh user tadi. Kemudian di sini ada perulangan, yaitu C sama dengan 0, C lebih kecil dari slot, dan C akan ditambahkan 1 jika selesai perulangan. Kemudian scanf, %d, dan array pada C. Kemudian ada perulangan, C sama dengan 0, C lebih kecil daripada slot min 1, maka C ditambah dengan 1. Kemudian posisi sama dengan C, lalu ada perulangan lagi, D sama dengan C ditambah 1, D lebih kecil daripada slot, D ditambah 1. Kemudian di sini ada kondisi, jika array posisi lebih besar daripada array D, maka posisi sama dengan D. Kemudian ada kondisi lagi, jika posisi tidak sama dengan C, maka T sama dengan array pada C sama dengan array posisi sama dengan T. Kemudian printf, hasil yang sudah diurutkan, kemudian ulangi lagi, C sama dengan 0, C lebih kecil dari slot, maka C ditambah 1. Kemudian printf hasil dari array pada C. Yang terakhir ada running program. Untuk menampilkan running program, saya akan pindah aplikasi dulu. Baik, ini merupakan tampilan untuk running programnya. Yang pertama, kita diminta untuk memasukkan jumlah banyak data. Kita masukkan data sejumlah 5. Kemudian masukkan data sejumlah 5. Kita di sini disuruh menginputkan angka acak. Saya akan masukkan angka acak. Maka hasil yang sudah diurutkan yang pada awalnya 2165984311 menjadi 1121436598. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.